inilah pernyataan iman kami akan Engkau ya Bapa. Biarlah sampai selama-lamanya Engkau adalah segalanya bagi kami. Sampai akhir kehidupan kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami selalu sanjung nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa, kami perlu kebenaran firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami, untuk menasehati kami, untuk mengubah paradigma kami Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh semakin menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada urapan dan jamahan Tuhan. Baik hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa, dan setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Saudara, tadi kita naikkan satu pujian. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Amin. Siapa yang mau punya pernyataan iman seperti itu di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Ya, saya percaya kita semua pasti mau. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Tapi kita juga perlu punya pengenalan yang benar akan Tuhan, ya, supaya pernyataan iman kita yang sekali Yesus tetap Yesus, supaya tekad kita mengiring Yesus sampai akhir itu bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, salah satunya adalah kita akan belajar hari ini tentang doa, ya. Nanti selama sepanjang hari ini saya akan berbicara tentang doa. Nanti juga semuanya itu serian. Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini di Green Pramuka? Tuhan hanya taruh di hati saya adalah tentang doa. Hari ini ibadah yang pertama kita akan belajar jangan salah dalam berdoa, ya. Nanti ibadah kedua kita akan belajar cara Tuhan menjawab doa. Dan ibadah yang terakhir kita juga akan belajar jangan melawan Tuhan dengan doa. Ya, mungkin saudara belum pernah dengar gimana caranya sih lawan Tuhan itu dengan doa. Nanti kita belajar sama-sama, ya. Oke. Ibadah yang kali ini kita belajar jangan salah dalam berdoa. Yuk kita buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. Kita baca terlebih dahulu. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah apa saudara? Pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kira-kira kalau dengar pesan seperti ini dari Tuhan gimana? Tergantung ya. Ada orang yang sudah umur 90, seorang nenek yang luar biasa yang saya kenal, dia bilang, Debbie, Ai sudah kepingin cepat pulang. Karena apa? Rindu sama Bapak. Saya percaya kita semua kalau berdoa, Tuhan aku rindu lagu-lagunya. Tapi kalau ditanya siapa yang rindu duluan mau cepat berangkat duluan, silakan. Semua diem pura-pura enggak dengar gitu ya. Nah, dari ayat ini yang barusan kita baca bahwa Tuhan itu mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kalau apa? Raja Hizkia akan mati, dia tidak akan sembuh lagi. Dari sini kita bisa belajar loh saudara, bahwa ternyata Hizkia yang seorang raja, tahta, kekuasaan, kebaikan itu tidak bisa menghindarkan dia dari sakit, penyakit, termasuk penyakit yang mematikan. Kita tahu kalau seorang raja makanannya pasti dijaga enggak? Pasti dijaga, semua ada aturannya, makanan yang terbaik, daging terbaik, sayur terbaik, buah-buahan juga terbaik. Beda dengan saya lebih suka makan emperan ya, sama dengan Bu Eri. Sukanya makan yang emperan. Makanya katanya suami dan anak-anak, mama itu susah, jangan ditanya mama makanan ini enak enggak. Pasti semuanya mama jawab enak, soalnya mama tuh enggak punya taste katanya. Oke. Nah,
Dari sini kita belajar kalau memang semuanya sekalipun kita sudah jaga benar-benar kesehatan kita, tapi ternyata tidak ada satupun yang bisa menghindarkan kita dari sakit termasuk penyakit yang mematikan. Apa sih yang kita mau belajar hari ini? Bahwa kita harus mempergunakan waktu kita itu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Jangan kita berkata hidup hanya satu kali. Memang benar hidup hanya satu kali. Terus kemudian kita berkata saya mau senang-senang, saya mau foya-foya. Itu adalah hal yang salah. Karena kesenanganmu, engkau bisa happy, foya-foya. Tapi percayalah, kalau kita tidak punya Tuhan dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu tidak akan bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Seberapapun banyak hartamu, seberapapun banyak depositomu di bank, saudara. Ya. Hari ini kalau kita diberikan kesempatan, pergunakan waktu itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saya tidak berbicara harus selalu di atas mimbar. Melayani Tuhan adalah layani terlebih dahulu keluargamu. Jadilah berkat terlebih dahulu di dalam keluargamu. Bagaimana engkau bersikap dengan orang yang engkau temui, itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau melakukan pekerjaanmu, apakah engkau melakukan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, itu adalah pelayananmu di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau menjadi seorang suami, apakah engkau menjadi imam yang baik, bagaimana engkau menjadi istri, apakah engkau sudah menjadi istri penolong, itu adalah pelayananmu di hadapan Tuhan. Ada seorang muda yang dia ini pintar, cerdas sekali, punya talenta yang luar biasa. Dan gembalanya ini tahu bahwa anak muda ini punya potensi yang luar biasa. Sehingga gembala ini mengajak anak muda ini, yuk melayani. Kamu bisa loh jadi ketua youth di gereja kita. Tapi kemudian pemuda ini berkata, aduh Pak Gembala enggak bisa. Saya ini sedang kelas 3 SMA. Sebentar lagi mau ujian UNAS. Nilainya harus baik supaya saya bisa masuk di universitas yang baik. Gembalanya berkata, oke enggak apa-apa. Dia lulus dengan nilai yang baik. Dia masuk di universitas yang baik. Gembalanya datang lagi. Sekarang sudah kuliah toh, ayo melayani. Tapi dia berkata, enggak bisa Pak Gembala. Kuliah ini jauh lebih sulit daripada waktu saya dulu SMA. Saya harus lulus dengan IP yang baik supaya nanti saya dapat bekerja di perusahaan yang besar. Kemudian dia lulus dengan IP yang baik dan dia masuk di perusahaan yang bonafit, yang ternama. Gajinya juga luar biasa. Kemudian gembalanya berkata, sekarang kamu sudah kerja toh, saya lihat kamu sudah jadi orang yang sukses di dalam perusahaan. Ayo melayani Tuhan. Dia berkata, aduh Pak Gembala, kalau dulu sibuk belajar, apalagi sekarang. Pak Gembala tahu kan, perusahaan saya perusahaan besar. Aduh mau makan aja susah saya nih. Waktu mau makan itu harus curi-curi waktu. Nggak punya waktu buat melayani Pak Gembala. Satu kali anak muda ini sakit, saudara. Dan kemudian dokter memvonis dia sakit kanker stadium 3. Dia teringat kepada gembalanya, dia telepon. Pak Gembala, saya sedang sakit di rumah sakit ini. Tolong datang doakan saya. Kalau Pak Gembala doakan saya dan saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Pak Gembalanya datang. Namanya seorang gembala kalau dimintain tolong pasti datang. Ya, mau jam 2 pagi, jam 3 pagi kalau bisa pasti datang. Dan kemudian ketika Bapak Gembala ini datang ke rumah sakit, Bapak Gembala ini membawakan setangkai mawar merah yang sudah kering. Diberikannya lah kepada anak muda ini. Kemudian anak muda ini berkata, Pak Gembala, Bapak ini kok aneh ya. Orang biasa kalau datang jenguk orang sakit dibawain bunga itu satu buket yang masih seger merah gitu kan ya. Supaya kalau lihat, bunga seger, hati terhibur, ada semangat. Lah ini kok Bapak bawain saya satu tangkai mawar yang sudah kering. Terus gembalanya berkatain seperti ini. Engkaulah bunga mawar yang sudah kering itu. Ketika engkau sehat, engkau tidak mau melayani Tuhan. Engkau mengejar apa yang menjadi keinginanmu. Engkau mengejar apa yang menjadi cita-citamu. Tetapi ketika engkau sekarang sudah sakit, baru engkau mau melayani Tuhan. Saudara, seberapa banyak dari kita yang bersikap seperti anak muda ini? Sekali lagi, gereja bukan hanya di pelayanan. Hidupmu itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Bagaimana engkau menjalani hidupmu maksimal atau tidak, itulah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kalau anak muda bertanya, Bu, enggak boleh punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Tapi tanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Doakan, tanyakan kepada Tuhan, apakah
cita-citamu itu seperti yang Tuhan kehendaki, ataukah itu hanya kedaginganmu saja? Karena apa? Hidup bukan milik kita, hidup itu adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen hanya pintar ngomong, hidup ini sepenuhnya milik Tuhan, segenap hidupku aku berikan kepada Tuhan. Tapi kita mau melakukan apapun, kita tidak pernah tanya Tuhan. Bagaimana cara kita hidup hari ini? Apakah kita memperhatikan kesehatan kita? Gitu ya. Tadi saya lihat Pak Bambang, loh Pak Bambang tambah kurus ya. Ya, supaya apa? Tambah sehat. Itu adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kalau hidup ini milik Tuhan, jaga kesehatanmu supaya apa? Ketika kita sehat, kita bisa menjalani hidup ini dengan maksimal untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Dari Hizkia kita juga belajar untuk apa? Mempersiapkan hari kematian kita. Kita itu sering bingung mempersiapkan apa? Asuransi kalau sakit. Supaya apa? Kalau sakit wis enggak bingung lagi Bu biaya. Terus kalau kita mati terus masuk neraka, apa yang akan saudara lakukan? Amin. Persiapkan hari kematian kita dengan apa? Dengan memberikan makanan rohani. Jangan mengejar harta dunia. Amin, saudara. Kita ini lucu loh, ya. Kita tahu. Siapa yang tahu kalau harta itu enggak dibawa mati? Saya, gitu ya. Kalau ditanya gini, jemaat sudah enggak berani angkat tangan. Pasti dalam hati ini sebentar lagi kena smash ini dari pendeta, gitu ya. Kita tahu. Harta itu enggak dibawa mati. Tapi coba lihat berapa banyak orang yang ribut bahkan dengan orang tua, dengan saudara kandung hanya gara-gara warisan. Harta itu enggak dibawa mati. Tapi kadang kita bekerja, kita melakukan segala cara. Sikut sana, sikut sini, tusuk sana, tusuk sini. Hanya untuk mendapatkan uang. Kalau kita percaya, berkat itu datang daripada Tuhan. Kebenaran firman mengatakan apa? Kita enggak usah kejar berkat. Berkat yang mengejar kita. Yang penting yang kita lakukan adalah apa? Hidup maksimal untuk melayani Tuhan. Segala kebutuhan kita Tuhan itu pasti berikan. Amin, saudara. Yuk kita persiapkan hari kematian kita. Kita boleh memberikan warisan kepada keturunan kita. Atur itu semuanya supaya apa? Nanti ketika kita sudah tidak ada, keturunan kita nggak berantem merebut warisan. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita hari ini memberikan warisan iman kepada keturunan kita. Tapi bagaimana kita akan memberikan warisan keturunan kalau iman kepada anak-anak? Kalau kita sendiri pun belum punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita berdoa, apa yang perlu kita doakan? Nggak usah minta doa berkat jasmani. Tuhan itu tahu. Bahkan ketika engkau nggak minta pun Tuhan itu akan berikan kalau memang itu yang engkau butuhkan. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hari-hari ini dari Raja Hizkia, ketika dia sedang sehat, segar bugar, ternyata mendapatkan pesan, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh lagi. Dia kaget. Berdoalah untuk apa? Berdoalah minta hikmat Tuhan supaya engkau bisa menjalani hidup ini dengan maksimal dan memberikan warisan iman kepada keturunan kita. Amin, saudara. Ya, ayat 2 kita baca. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, mengapa saudara Hizkia ini berdoa menghadap dinding? Dia berdoa menghadap dinding. Ada yang bilang, iya Bu, Hizkia itu lagi ngambek sama Tuhan. Makanya doanya menghadap dinding. Bukan ya saudara, masa orang ngambek menghadap dinding? Itu kan anak kecil ya. Nah Hizkia kenapa dia berdoa menghadap dinding? Dia berdoa supaya tidak terlihat oleh orang. Berdoa itu bukan untuk pamer. Tetapi berdoa bagaimana engkau tetap menjaga, menjalin hubunganmu itu tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara kita sekarang suka sekali ya main pegang handphone. Kadang saya pelayanan juga Zoom. Dan akhir-akhir ini karena hujan, di Surabaya hujan badai. Wifi itu sering koneksi itu terputus. Saya sebel banget. Lagi enak-enak ngomong gini, tweet hilang. Saya harus matiin lagi, restart laptopnya, sambungkan lagi ke wifi. Begitu nyambung saya bilang maaf ya Bapak Ibu. Terus saya bingung, tadi sampai mana ya? Nggak suka saudara, terganggu. Tapi kenapa kita kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan setiap hari, kita merasa fine-fine aja. Halo?
Dan kemudian kita berkata, saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Lucu sekali loh saudara. Kadang kalau kita disuruh berdoa, kalau saya ingatkan, ayo kita doa yuk. Sudah kok tadi. Rasanya tuh berat banget untuk doa lagi. Coba kalau diajak, ayo makan yuk, ayo. Gitu kan ya. Walaupun bilang, aduh kenyang, tapi ya tetap berangkat gitu kan. Tapi kenapa kalau disuruh doa, suruh cari Tuhan, nyembah Tuhan itu kok susah banget. Hari-hari ini, yuk kita perbanyak waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan. Perbaiki terus koneksi kita dengan Tuhan. Amin saudara. Tadi waktu di airport saya share Bu Erik sharing. Dia berkata gini, Bu Erik hari-hari ini sedang mengurangi untuk memakai gadget. Karena apa? Lebih banyak pakai gadget daripada berdoa. Padahal saya tahu beliau adalah pendoa yang luar biasa. Saya tidak tahu satu hari beliau bisa berdoa itu berjam-jam. Tapi beliau masih merasa bahwa gadget ini masih mengganggu. Seharusnya bisa dipakai untuk doa. Dan di situ saya belajar. Itulah kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita berdoa juga tidak perlu kok dilihat orang gitu ya. Karena apa? Doa yang tersembunyi itu bukan tentang tempatnya. Kadang-kadang orang Kristen ini lucu sampai begini, Bu saya minta suami saya untuk renovasi kamar kita. Tapi suami saya marah-marah. Loh untuk apa Bu kok renovasi? Iya karena di dalam firman Tuhan dikatakan doalah di tempat tersembunyi. Jadi saya harus punya tempat tersembunyi yang orang lain tidak tahu yang ada di kamar saya. Supaya saya bisa berdoa. Saya bilang aduh ya ampun ini tahun 2025 ya. Doa yang tersembunyi itu maksudnya apa? Menunjukkan keseriusan kita bahwa kita tuh bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Amin. Ketika engkau berdoa engkau tidak memerlukan pujian orang. Ketika engkau berdoa engkau tidak perlu penilaian orang. Orang berkata, wah ini orang luar biasa ya. Orang ini sungguh-sungguh rohani ya. Dia suka berdoa. Kita nggak perlu semuanya itu. Karena apa? Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ketika Hizkia ini mengarahkan mukanya ke dinding, dia itu sedang mengarahkan wajahnya ke arah bait suci, saudara. Kenapa kok Hizkia ini mengarahkan wajahnya ke arah bait suci? Karena Hizkia ini tahu bahwa bait suci adalah tempat kehadiran Tuhan. Amin. Nah ketika kita berdoa, kita pun perlu memalingkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan lagi berdoa hanya fokus pada keinginan diri kita sendiri. Seberapa banyak sih kalau kita berdoa kita berkata, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin itu, Tuhan tolong aku mau begini, Tuhan tolong aku mau begitu. Ada enggak kita berdoa kita tanya Tuhan, apa yang engkau mau dalam hidupku, itulah yang mau aku lakukan dalam hidup ini. Amin saudara. Hizkia ini memalingkan mukanya ke arah bait suci karena apa? Dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena memang biasanya Hizkia ini dia rajin datang ke bait suci. Kalau saudara nanti baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 4 ya. Tapi karena dia ini sedang lagi sakit sehingga dia tidak bisa berdoa datang di rumah Tuhan. Nah kita pun juga perlu beribadah di rumah Tuhan. Amin saudara. Jangan suka ibadah itu online ya. 2 minggu lalu saya diceritain sama seseorang berkata gini. Gereja ini di kota ini sekarang gerejanya sepi. Saya tanya loh kenapa? Karena jemaatnya sekarang suka ibadah online. Katanya keterusan. Karena kena COVID. Dulu awal-awal COVID kita berkata apa? Aduh kapan ya COVID selesai supaya kita bisa beribadah di rumah Tuhan gitu kan. Gaya memang kita kalau ngomong ya. Iklan itu PHP kita tuh memang nomor 1. Padahal sebenarnya apa? Kapan ya COVID ini selesai? Karena apa? Takut kena COVID, betul? Ada yang dulu senang terima kabar COVID? Nggak senang. Kalau dulu batuk biasa, begitu sekarang ada orang batuk, kita sudah minggir. Aduh jangan-jangan COVID, jauh-jauh. Semua pakai masker. Kita komplain, aduh Tuhan kenapa sih engkau izinkan COVID ini? Kita tidak bisa beribadah bersama-sama loh. Tapi lihat setelah 2 tahun, 3 tahun, disuruh beribadah datang di gereja, bilangnya apa? Sudah terlanjur nyaman. Hati-hati saudara dengan kenyamanan. Kenyamanan engkau harus cross check. Kenyamanan itu datang daripada Tuhan. Ataukah kenyamanan itu karena keinginan daging kita. Amin.
Kalau gembala suruh datang ke gereja, gembala itu enggak bingung cari persembahan, cari persepuluhan. Betul ya Pak ya? Tapi gembala itu rindu untuk apa? Untuk kita bisa bersekutu, beribadah bersama saudara. Ini enggak ada pesan sponsor loh ya. Ketika kita datang ke gereja, kita bertemu dengan saudara seiman, dengan kasih senyuman, itu sudah memberikan kelegaan. Ya, tadi saya bertemu dengan ibu yang cantik tadi yang pegang kamera. Beliau jemput saya, "Shalom Bu Debbie ya." Aduh, senyumannya itu benar-benar membuat hati saya dingin. Padahal tadi waktu saya tunggu di parkiran dengan jas gini panas loh saudara. Tapi itulah kalau kita bertemu dengan saudara seiman, itu memberikan apa? Sukacita. Sekalipun tadinya kita itu lagi capek, lagi apa. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan tinggalkan ibadahmu di dalam gereja. Tapi bukan berarti saudara sudah cukup datang sekali seminggu gereja, habis itu di rumah tidak doa lagi. Bukan begitu ya saudara. Tapi ketika engkau sehari-hari engkau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, hari Minggu tetaplah datang ke gereja. Ada ibadah yang dibuat di gereja, engkau datanglah. Karena apa? Itu adalah gembala yang mendapatkan tuntunan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana memperlengkapi saudara, bagaimana memberikan makanan rohani kepada saudara. Supaya apa? Supaya tadi yang pertama, saudara bisa hidup maksimal untuk melayani Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Amin saudara. Ya, kalau ibadah online di rumah, jarang loh. Jemaat itu ibadah online itu dengan sungguh-sungguh. Betul atau betul? Lagi ibadah gini. Loh kok enggak duduk diam? Belum, masih pujian penyembahan. Nanti waktu khotbah. Begitu sudah khotbah, cepetan nih khotbah. Saya tunggu, saya tak potong mangga. Jadi dengerin khotbah sambil, aduh saudara, ya. Saya sampai hari ini masih ada saya pelayanan online melalui Zoom. Tapi selalu saya ingatkan kepada jemaat, sekalipun melalui Zoom, kalau engkau orang beriman, engkau percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Bukan karena hamba Tuhan itu ingin dihormati, ingin didengar. Enggak, tapi mari kita sama-sama belajar menghormati kehadiran Tuhan. Amin saudara. 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Nah kalau sudah Tuhan hadir, bagian kita bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak, kalau hanya 1 detik aja Tuhan itu enggak ada dalam kehidupan kita. Kita sudah enggak tahu loh, kita ini mau jadi apa. Saya rasa tempe penyet itu masih jauh lebih enak daripada kita ditinggal Tuhan 1 detik aja. Tempe penyet itu masih enak, betul? Orang masih cari. Kalau kita ditinggal Tuhan, enggak ada lagi yang mau sama kita. Betul saudara? Ya. Mari kita belajar. Untuk apa? Bersekutu bersama dengan saudara seiman. Ketika saudara bertemu, ya, saudara bisa saling mungkin curhat, saling mendoakan. Itu memberikan kekuatan. Senyuman yang tulus itu bisa menjadi berkat. Karena ketika engkau senyum dengan tulus, ada kasih, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Ada sebuah kesaksian seorang anak muda. Dia tuh sudah ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada seorang pun yang peduli sama dia. Dia datang, dia berkata, ini ada uang, terakhir kali aku ingin makan. Dia datang ke satu tempat untuk makan. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang gadis. Bukan karena dia naksir, bukan. Tapi gadis ini memberikan senyuman yang tulus. Dan itu yang membuat dia memberhentikan dirinya untuk tidak bunuh diri. Lihat saudara, hanya senyuman loh saudara. Saudara tidak pernah tahu, mungkin sebelah kanan kirimu tadi di rumah dia punya masalah yang begitu pelik. Dia ingin datang ke gereja berjumpa dengan Tuhan, tapi sebelum masuk di ruangan ini di lorong, saudara memberikan senyuman. Dan itu bisa memberikan kelegaan buat orang lain. Di situ hidupmu itu sudah jadi berkat. Amin saudara. Gereja itu tidak pusing dengan persembahan perpuluhan. Karena saya percaya gereja yang takut akan Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab. Amin. Nggak usah pusing-pusing kasih edaran apa, nggak perlu. Dan kalau saya dengar bahwa gereja ini sekarang sudah ada ibadah yang ketiga, saya percaya itu ada perkenanan Tuhan atas gereja ini. Amin saudara. Kalau saudara melihat Tuhan berkenan atas gereja, nggak usah bingung cari pindah-pindah gereja. Karena apa? Percayalah, Tuhan sudah memberikan gembala yang terbaik buat saudara. Amin saudara. Ya. Yang terakhir saudara, ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat
Banyak orang berpikir gini, Hizkia itu protes, marah sama Tuhan karena dia sakit. No, saudara, ya. Ketika Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Dia berkata begini, Tuhan, jikalau memang Engkau biarkan aku hidup dan terus berkarya, puji Tuhan. Ataukah jika tugasku sudah selesai, terimalah aku dalam kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi orang yang telah berjalan di dalam kebenaran. Itu yang Hizkia mau sampaikan kepada Tuhan. Hizkia berkata, entah aku mati atau hidup, aku adalah milik-Mu. Itu loh saudara. Ketika kita berdoa, kita perlu berdoa seperti itu. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita perlu membuat satu pernyataan iman kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan itu tidak tahu, tetapi atau mengingatkan diri kita sendiri untuk apa sebenarnya engkau ada hidup di dunia ini. Amin saudara. Buatlah doa, ketika doa berkatalah kepada Tuhan, Tuhan biarkan selama aku hidup, aku mau hidup untuk Engkau saja. Ketika Hizkia berkata, ingatlah kiranya. Artinya apa? Bahwa tanda kerendahan hati Hizkia ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berdoa dengan kesombongan. Sekalipun dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena dia tahu, kalaupun dia hidup benar di hadapan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kalau engkau hidup benar, jangan sombong saudara. Karena kalau bukan Roh Kudus yang memampukan setiap kita berjalan di dalam kebenaran, kita tidak akan pernah mampu. Amin. Walaupun sampai lebaran keong, kita pun juga tidak akan pernah mampu. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling benar. Jangan merasa bahwa kita lebih rohani dibandingkan orang lain, enggak. Kita mau hafal ini setiap ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Belum tentu hidup kita itu lebih benar daripada orang yang tidak tahu firman. Amin. Banyak hari ini orang Kristen menjadi batu sandungan. Orang yang tidak kenal Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita orang percaya. Ya, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi ketika Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Dia berkata, Tuhan, baik saat ini aku mati ataupun Engkau masih memberikan kesempatan, hidupku ini adalah milik-Mu. Hizkia tidak berusaha untuk Tuhan mengubah keputusannya. Karena dia tahu Tuhan itu yang berdaulat. Amin saudara. Terus kenapa kok Hizkia itu menangis? Dia berdoa menangis. Apakah dia menyesali keputusan Tuhan? Tidak. Hizkia itu dikatakan, Hizkia kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Berarti nangisnya itu nemen ya. Kalau bahasa Perancisnya itu nemen. Sangat sedih sekali gitu ya. Nah kenapa? Kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pun juga pernah berdoa seperti Hizkia. Dia menangis dengan sangat. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tapi lihat saudara, apakah kemudian Bapa di surga membatalkan Yesus untuk naik di atas kayu salib? Tidak. Tidak. Tangisan dan doa itu bisa saja terjadi karena apa? Karena kesungguhan hati kita kepada Tuhan pada waktu kita mencurahkan isi hati kita. Amin saudara. Kadang kita menangis di dalam doa, kadang kita menangis dalam pujian penyembahan. Karena apa? Karena kita merasakan kebaikan, kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Kita ini loh tidak layak, tapi Tuhan itu layakkan kita. Setiap hari kita berbuat dosa, tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh selalu terima kita kembali. Kalau kita berantem sama pasangan, kadang-kadang pasangan bilang apa? Halah wis bosen minta maaf terus gitu kan ya. Tapi Tuhan pernah seperti itu? Enggak pernah. Kadang-kadang kalau kita memuji menyembah Tuhan, air mata ini turun sendiri karena apa? Kita merasa kebaikan Tuhan itu loh yang luar biasa ya. Beberapa waktu lalu Bu Erik juga sharing dengan saya. Dia bilang, Bu Debbie saya nangis loh. Siapakah saya ini, kenapa Tuhan itu terlalu baik?
Saya percaya beliau adalah hamba Tuhan yang setia. Dan hari ini di usianya yang 70 tahun. Beliau ini usia 70 tahun loh ya. Beda dengan saya banyak. Jangan nanti sampai, oh kakak adik ya. Aduh, saya harus perawatan nanti ya. Beliau ini usia 70 tahun. Sampai hari ini. Beliau itu masih pelayanan ke desa, naik turun gunung itu beliau luar biasa. Kakinya masih kuat. Saya percaya ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi juga tidak lupa beliau juga jaga kesehatan. Setiap hari pagi sudah minum air putih, bangun tidur 2 gelas. Sampai saya tanya, Bu gak kekelompokan dah sampean? Enggak Bu. Habis itu makan telur, habis itu daun kelor. Semuanya menjaga kesehatan supaya apa? Hanya satu. Supaya hidupnya itu bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Tangisan Hizkia bukan berarti dia menyesal ataupun dia marah dengan keputusan Tuhan. Tetapi adalah pernyataan iman Hizkia. Entah aku mati, aku hidup, aku adalah milikmu. Karena apa? Dia tahu selama dia hidup, dia sudah berjalan di dalam kebenaran. Hari ini coba kita tanya sama diri kita, masihkah kita itu takut mati? Kadang ada orang bilang ini, Bu saya itu sudah tidak takut mati. Hanya saya masih mikirkan anak-anak. Lah ya itu sama aja takut mati. Betul enggak? Kita orang Kristen tuh pinter banget ya kalau ngomong. Kadang kalau sudah ngomong gitu saya tuh bingung mau jawabnya apa. Kadang-kadang kepingin dalam hati itu bilang ini, wes sak karepmu gitu ya. Tapi hamba Tuhan kan enggak boleh gitu ya. Harus melayani, memberikan penjelasan. Loh ibu enggak ngerti sih anak saya. Waduh panjang ceritanya. Apalagi kalau ibu-ibu. Ya kalau konseling kan memang harus wanita dengan wanita. Enggak boleh ya. Lawan jenis, enggak boleh. Bukan konseling, nanti konslet. Kalau ibu-ibu mungkin saya enggak mengerti ya, mungkin Pak Bambang kalau konseling lebih nyantai, enggak lama. Kalau ibu-ibu itu Pak, aduh, 1,5 jam loh, mendengarkan keluh kesahnya. Sampai kadang-kadang anak saya bilang gini, Mam, lain kali kalau konseling di timer aja Mam. Dia bilang, Mamamu ini bukan psikolog, bukan dokter profesional, ini hamba Tuhan melayani ya. Seperti itulah saudara ya. Kadang-kadang kita bisa menangis di dalam doa kita kepada Tuhan. Bukan karena kita menyesali keadaan kita. Tetapi dalam tangisan kadang-kadang ada rasa bersyukur. Karena Tuhan itu terlalu baik. Amin saudara. Jadi hari ini kalau misalkan di dalam ibadah. Kadang-kadang saudara menangis. Saudara merasa aku dijamah Tuhan. Tapi kemudian pulang keluar dari gereja. Anda tetap masih seperti setan. Percuma tangisan itu gak ada artinya. Betul? Menangislah di hadapan Tuhan. Karena engkau merasakan kebaikan Tuhan. Dan ingatlah, kebaikan Tuhan itu akan tetap terus engkau bawa sampai akhir kehidupanmu. Menjadikan apa? Menjadikan kekuatan dan semangatmu. Engkau mengingatkan, entah mungkin hari ini aku menghadapi badai yang besar. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Hizkia 5 hal. Mari saya undang tim PAW untuk ke depan. Hari ini kita belajar dari Hizkia 5 hal. Jangan salah dalam berdoa. Yang pertama, berdoalah minta hikmat Tuhan agar engkau dapat menjalani hidup yang maksimal dan meninggalkan warisan iman kepada keturunan kita. Yang kedua, berdoa itu adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bukan fokus kepada keinginan daging kita. Yang ketiga, ketika engkau berdoa, itu adalah engkau merendahkan hatimu untuk berserah kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Yang keempat, doa itu mengingatkan bahwa kita semua ini adalah milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Dan yang terakhir, berdoa, buatlah pernyataan iman kepada Tuhan bahwa kita akan hidup benar sampai akhir, sehingga engkau bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bapa, mungkin ada di antara kami yang mendengarkan vonis seperti apa yang sudah diterima Hizkia. Mungkin keadaan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada begitu banyak badai yang ada di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun Tuhan kami melihat jalan keluar. Tetapi hari ini kami tetap menyatakan iman kami di hadapan Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Karena ketika kami punya Yesus, kami punya segalanya. Dan sebaliknya ketika kami kehilangan Yesus, hidup kami tidak ada artinya. Bapa, biarlah hari ini kami belajar berdoa seperti Hizkia.
kami berdoa, kami mau minta hikmat supaya kami bisa hidup maksimal di hadapan Tuhan, supaya kami hidup benar dan dapat memberikan warisan iman kepada keturunan kami. Kami mau berdoa dengan mengarahkan hati kami kepada Engkau. Kami berdoa bukan untuk memuaskan keinginan kami, tetapi kami mau berdoa agar kami mengetahui kehendak Tuhan, dan kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami sepenuhnya adalah milik Engkau. Biarlah ketika kami berdoa, kami selalu diingatkan, segenap hidup kami adalah milik Tuhan. Biarlah ketika kami berdoa, kami merendahkan hati kami untuk kami berserah kepada kehendak Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah sekalipun ingin mencelakakan kami, tetapi Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk kami tetap percaya, sekalipun apa yang ada di hadapan kami tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami percaya kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kami. Dan biarlah ketika kami berdoa, akan selalu kami menyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami akan hidup benar sampai akhir, sekali Yesus tetap Yesus selamanya.